setelah beliau dengan beberapa penasihatnya, antara lain asisten satu pada saat itu Dr. Asti Gersolin dan rekan-rekan yang lain di satu tempat, itu yang saya tahu ceritanya, mencetuskan semua rencana-rencana tersebut secara hati ke hati awalnya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dasar pemekaran sebenarnya kalau dari unsur birokrasi itu tidak akan mungkin melaksanakan tindak lanjut daripada proses pemekaran satu daerah, dan rencana tersebut setelah sekian lama dan dimunculkan di tingkat birokrasi, kami diundang untuk membahas tindak lanjut daripada pemikiran beliau itu semasa beliau masih menjabat Bupati Deiri. Selanjutnya, setelah rencana tersebut matang, kami tidak lanjuti dengan pengangkatan panitia dengan namanya Komite Pemekaran Kabupaten Deiri, disingkat dengan KPKD. Kami bekerja dengan beberapa tokoh, dan perlu diketahui bagi masyarakat kita secara keseluruhan, khususnya Pak, unsur yang paling penting di Komite Pemekaran itu mencakup daripada Silimas Wak. Ini perlu digarisbawahi. Tidak ada sim-sim memonopoli di dalam, tidak ada kepas memonopoli. Semua unsur kepengurusan tersebut diambil daripada tokoh-tokoh kita yang berada di Silimas Wak, termasuk yang dirantau di kampung halaman Sidikalang, di satu padukan kemarin, kalau nggak salah saya sekitar 98 orang unsur tersebut masuk ke Komite Pemekaran Kabupaten Deiri pada saat itu, dan itu kami SK-kan dengan almarhum Ketua Umum Pemekaran, almarhum Situa C. Padang Batanghari. Nah, seterusnya unsur ini dikembangkan, dibuat perpanjangan tangannya di masing-masing wilayah. Sepertinya ada di Medan, Jakarta, dan tidak terlepas daripada di daerah Simsim. Kita jangan dulu bicara Pak Barat dulu, kita Simsim dulu. Sebagai daerah yang akan kita kembangkan, dan unsur tersebut dilibatkan dalam semua kegiatan sosialisasi. Perlu diketahui, di awal sekitar tanggal 22 April tahun 2000, rapat pertama tersebut dilaksanakan di rumah Partuanta Situa Parlemen Sinamo. Nah, di situ pertama kemarin itu dirapatkan dan dihadiri oleh unsur birokrasi pada saat itu dari pemerintah, diwakili dan diutus beliau Pak MP Tumanggar, salah satu tingkat asisten, itu asisten 1, dan kalau saya tidak silap dihadiri oleh Dr. Andus Ramses Mamora, dan yang lain-lainnya ada MC Bancin, dan yang lain-lainnya juga ada di situ. Tapi pada saat itu di rapat pertama sudah nampak itu sedikit pertentangan di dalam mengenai antara yakin dan tidak. Nah, antara yakin dan tidak itu sudah nampak di awal rapat pertama itu, sehingga didinginkan oleh beberapa tokoh-tokoh kita, dan saya nggak perlu sebutkan namanya, yang paling getol kemarin menolak pemekaran tersebut. Kebetulan beliau sudah almarhum, tapi kami harus memakluminya dengan tujuan yang sangat mulia tersebut. Kami tidak perlu bertentangan dalam hal prinsip-prinsip untuk memekarkan daerah kita ini. Selanjutnya, dengan langkah-langkah sosialisasi, perlu diketahui ini pada saat proses pemekaran ini tidak ada sepeser pun uang daerah, uang pemerintah di sini. Di awalnya sangat sulit sekali. Pak Tumangkor juga kadang-kadang bagi meleben ke Pak Budimo, sepala-palanya mulai deh, itulah bahasa terus. Sampai kalau saya tidak salah hampir 2 tahun itu. 2 tahun. Arti katanya kalau bahasa Pak-Paknya masih berucapkan mulai pada saat ini. Lo guguh betul. Pak Budimo, tingkat-tingkat pemekaran pada saat itu adalah kebanyakan daripada orang tua kita itu kalau misalnya dari unsur pemerintahan sudah pensiun. Tidak perlu diharapkan lagi
tidak bisa diarahkan lagi apanya energinya. Jadi kami dari yang masih muda pada saat itu mendukung sepenuhnya, dan saya juga sebenarnya saking lamanya menunggu proses tersebut, saya juga udah hampir mau mundur saya ketika itu. Dan saya pun betul nggak terakhirnya saya berpikir seperti itu. Akhirnya kami konsultasi lagi, Pak Tumanggur juga setiap datang dari Jakarta dikumpul, dikasih pemberitahuan perkembangan selanjutnya. Itulah yang kami harap sebenarnya. Kalau misalnya Pak Tumanggur tidak datang memanggil kami sekali seminggu, kami sudah merasa was-was lah. Apalagi bagaimana? Itulah pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Perlu diketahui dasar pemekaran ini sudah dibuka oleh Pak Tumanggur tadi. Sebenarnya kita harus tahu akibat daripada perkembangan zaman, kita melihat pada saat itu bagaimana sekalipun tingkat pembangunan dan tingkat kemampuan, kalau kita bandingkan orang Pak sendiri dengan yang lainnya yang datang ke daerah kita ini, tidak akan mampu kita untuk bersaing dengan mereka. Kenapa? Sudah memang begitu prinsipnya dari dulu, bahwa memang kita terlalu baik, terlalu penderma dalam hal segala bidang. Akhirnya dari kesempatan untuk pendidikan yang sudah disinggung Pak Tumanggur tadi itu, kita terbelakang. Kenapa demikian? Ya perlu kita ketahui, begitu luasnya daerah kita ini, ya kita tidak usah malu-malu. Sebenarnya makin cepat berkembang satu kota kalau kita pak makin ke pinggir itu. Itu rumusnya saya lihat sekarang. Oleh sebab itu, tingkat SDM daripada semua elemen-elemen kita pak dalam hal menjalani kehidupan khususnya di birokrasi ini kalah bersaing jadinya. Jadi melalui arisan kemarin yang kami bentuk bersama dengan beliau tersebut, kami diskusi setiap sekali sebulan, makanya tercetus satu ide-ide baru dalam arisan tersebut. Disitulah kita ambil kesimpulan kemarin bahwa memang kita tidak akan mungkin lagi benteng terakhir daripada kita pak adalah memekarkan Kabupaten Dairi menjadi Kabupaten Pak Barat. Seterusnya sebenarnya kita bukan kalah dalam hal ini, bukan. Kita bukan kalah dalam hal ini. Akibatnya setelah gaung tersebut muncul ke permukaan, hal-hal inilah sampai sekarang ya, maaf dulu, sampai sekarang saya melihatnya hal inilah yang tidak disambut oleh birokrasi kita sekarang. Hal inilah yang saya lihat menjadi jurang pemisah. Tidak ada nilai-nilai pemekaran tersebut mengakibatkan muncullah satu kejadian yang kita harapkan, yang tidak kita harapkan, mengakibatkan kemampuan kita bersaing itu kembali lagi. Kalau saya melihat sudah mau menuju seperti Sidikalang atau Dairi. Ini yang kita takutkan sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Oke lah, seperti yang diutarakan oleh Pak MP Tumanggur tadi dalam hal pemekaran Pak Barat, sebenarnya marwah ini yang tidak nyambung kepada unsur pemerintah yang ada sekarang. Marwah inilah yang tidak nyambung dengan unsur pemerintah sekarang, mengakibatkan, kalau saya melihatnya secara kasat mata, mengakibatkan hanya dari segi infrastruktur seperti yang dicatat beliau tadi itu, yang kita lihat ada perubahan. Sedikitlah perubahan dari segi pola pikir dengan kemampuan. Tetapi kalau saya lihat secara nyata, sebenarnya terlalu cepat itu Kabupaten Papua Barat kemarinnya mengikuti politik melalui pilkada atau pilkades yang ada sekarang. Akhirnya seperti dirasakan pada saat ini, marwah daripada dasar pemekaran tersebut terabaikan, mengakibatkan
kembali lagi kita ke belakang lagi sebentar, mengakibatkan nilai-nilai daripada pemekaran yang dicanangkan pada dasarnya adalah terabaikan. Demikian juga dalam hal sosial kemasyarakatan. Sebenarnya terus terang kita bilang, kalau kami pada saat itu setelah dipadukan unsur birokrasi dengan unsur masyarakat dalam hal pemekaran Kabupaten Papua Barat, sebenarnya yang dalam pikiran kami pada saat itu, bagaimana itu Papua Barat melalui pemerintah bisa mensejajarkan diri, bukan mengejar, mensejajarkan diri, menampakkan diri, agar nantinya di masa-masa yang akan datang tidak nampak ada perbedaan yang signifikan antara Dairi dengan Papua Barat. Itu yang perlu sebenarnya. Tetapi akibat daripada kemajuan zaman sekarang ini, ditambah dengan teknologi yang semakin maju, ditambah lagi yang lain-lainnya, sehingga terabaikanlah apa yang saya katakan di awal tadi. Perlu diketahui sebenarnya, kalau misalnya dipadukan unsur daripada marwah atau tujuan dasar daripada pemekaran tersebut, pemerintah daerah yang ada sekarang ada komunikasi langsung dengan kita-kita bagaimana ke depan Papua Barat ini, saya rasa tidak ada saling menyalahkan kita di sini, tidak ada. Kami juga dari Komite Pemekaran sebenarnya agak inilah, bukan kita misalnya tersohon, bukan, itu maaf dulu, kalau memang kita sudah berjuang dan kalau kita giring satu perencanaan dan angan-angan kita menjadi kenyataan, itu berdosa kita kalau misalnya kita ikuti dan kita komentari itu. Yang maksud saya di sini adalah, kalau saya berpikiran sebenarnya dengan kawan-kawan kemarinnya, hidup bersosial di Papua Barat itu sebenarnya janganlah dicekoki dengan barang-barang baru dari luar. Cukuplah kita yang hidup di Papua Barat ini mensupport, mendorong, ditambah dengan pihak-pihak birokrasi, ditambah dengan pihak-pihak anak-anak rantau untuk menjalin satu kekuatan di dalam, selesai masalah di dalam. Kita tidak perlu misalnya mengikuti dengan sistem-sistem yang ada. Seperti contohnya saya bilang kemarin itu, sehingga pernah saya membuat dihunjuk memberikan kata sambutan dalam hari jadi kalau saya tidak silap 2 tahun yang lewat, sehingga kelompok-kelompok birokrasi ini mengeksklusifkan diri dia daripada kelompok masyarakat. Ada keistimewaan dia tidak bisa misalnya mensejajarkan diri dengan kelompok masyarakat. Ini yang paling riskan saya lihat, ada perubahan-perubahan tersebut. Hingga nanti kalau misalnya di session berikutnya kita harus kembangkan ini, dan saya sebenarnya mengharap bukan kita misalnya apatis atau memang arogan dengan situasi sekarang, tidak. Itu kita berdosa membuat satu statement seperti itu. Tapi kalau saya mengatakan masih jauh daripada yang diharapkan, kalau masalah infrastruktur dan visi-visi yang lain yang berubah di Papua Barat itu jalan sendiri itu ya saya tahu. Tapi merubah pola pikir daripada masyarakat menjadi manusia pekerja, menjadi manusia yang tangguh, siapa yang berani maju di Papua Barat untuk menjawab tantangan ini? Perlu diketahui kalau saya secara pribadi dan beberapa kawan-kawan yang lain yang masih memberikan perhatian ke Papua Barat, jangan terlalu banyak mengadopsi sistem yang di luar ke Papua Barat. Tapi saya menginginkan Papua Barat itu adalah suatu daerah yang spesifik. Dari dasar kespesifikan daripada Papua Barat, tunjukkan kemampuannya, dari situ hak keistimewaan daripada masyarakat Papua Barat dan pemerintah Papua Barat untuk bisa bersaing dengan yang lain. Kalau untuk bersaing dengan daerah lain, saya rasa tidak akan mungkin. Batu Manggur juga tahu itu, tidak akan mungkin. Tapi kita ambil selahnya, di mana orang tidak punya, di situ kita galakkan. Itu sistem persaingan yang sehat yang saya tahu sekarang. Jadi apakah mampu pemerintah sekarang dengan tokoh-tokoh kita yang lain untuk menggolkan tersebut? Ya mari kita lihat. Makanya sampai sekarang saya tidak ambil
kesempatan dalam hal untuk berbuat, antara memang kalau terlalu jauh saya nanti berbuat di dalam, saya pun jadi ikut terimbas dengan situasi itu. Itulah yang paling mendasar saya lihat bagaimana Pak Bara ini ke depan, dan saya menginginkan sebenarnya hanya itu, ambil yang spesifik daripada Pak Bara yang istimewa. Contoh dulu, kalau misalnya Gambir seperti yang ditarakan Pak Tumangkor tadi, kembangkan dia. Kalau sistem dagang yang sebenarnya ya antar sampai kemana tujuannya, itu yang dikembangkan, kualitasnya juga dikembangkan. Manusia juga begitu, jangan hanya sekolahkan anak tidak bisa duduk di satu tempat. Ini jadi masalah nanti di kemudian hari, sehingga banjirlah sarjana kita tapi tak ada tempat duduknya, banjirlah sarjana kita tak ada mengalir ilmunya. Itu yang kita harapkan ke depan. Akhirnya jadi satu beban kepada kita dalam hal mengembangkan kabupaten kita ini, kabupaten kita yang tercinta ini, dan mohon kiranya nantinya ya para rekan-rekan sekalian yang hadir, yang mengikuti kegiatan kita malam ini memberikan satu buah pikiran yang bagus. Pada prinsipnya, kalau kami menginginkan sebenarnya dengan Pak Tumangkor ada hal-hal istimewa yang dimunculkan Jawa Barat, membuat kabupaten tersebut menjadi kabupaten istimewa, walaupun kita tahu keberadaan daripada kabupaten tersebut dari segala sudut. Tidakkah mungkin kemarin ada peluang untuk memekarkan hal tersebut, tapi dengan jerih payah dan upaya beberapa unsur mengakibatkan munculnya kabupaten yang baru. Itulah kenyataannya, dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal tersebut kita lakukan kemarin, dan saya juga seperti saya bilang tadi itu, dari unsur mana sebenarnya bisa kita bersaing dengan pihak-pihak lain. Itu tidak akan mungkin. Pak Tumangkor juga sudah mengerti itu semuanya. Pak Tumangkor juga saya tahu luar dalam. Pak Tumangkor juga sudah memang berjerih payah dalam hal ini. Dihargailah semua jasa-jasa daripada pejuang-pejuang pemekaran. Bukan gila-gila daripada ya finansialnya, tidak. Saran pikiran tersebut sampai sekarang tidak pernah komite pemekaran dilibatkan dalam hal pembangunan baik jangka pendek, jangka panjang di Papua Barat. Demikian saya rasa kepada moderator, masih banyak waktu kita nantinya panjang lebar kalau kita ceritakan ini. Ya Pak Tumangkor juga tahu bagaimanalah perjalanan pemekaran ini. Coba bayangkan dalam hampir 2 tahun tidak dianggarkan di mana-mana. Setelah ada angin segar dari Jakarta baru masuk ke BBD, Pak Tumangkor juga kasih sinyal, tolong ini semuanya. Cukup repot lah dalam hal, apalagi seperti saya sebagai sekretaris tidak bisa lepas daripada ya semua perjalanan organisasi. Makanya ya Tuhanlah yang memberikan dorongan kemarin, memberikan energi kepada kita Pak dalam hal memajukan Kabupaten Dairi, ditambah dengan dimekarkannya Kabupaten Dairi menjadi Kabupaten Papua. Demikian, terima kasih. Jua Banta Karina. Oke, terima kasih.